Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan kami Insan Santri. Semoga yang senantiasa menonton channel Insan Santri ini saya doakan lancar rezekinya, dan semoga yang belum dapat jodoh semoga cepat dapat jodoh Ya, benar. dan semoga Amin. selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah malam ini kita akan membuat konten tentang sisi lain atau sisi gaib yang ada dalam diri manusia. Seperti kita akan membahas atau mengupas tentang hal-hal yang terjadi dalam diri manusia atau tubuh manusia. Seperti manusia itu kan gampang pegel, gampang marah, mudah ngantuk, lelah gitu kan. Jadi mudah pusing, Sakit-sakitan. ya sakit-sakitan itu perutnya sakit atau apa itu kan. Coba nanti kita akan kupas dari semua itu, karena kemarin-kemarin tuh banyak sekali yang WA, ini kenapa ya Kang, kok badan saya itu mudah pegel, mudah pusing gitu. Jadi keluhannya banyak itu kan. Apakah di dalam tubuh saya itu banyak jinnya atau ada kodam-kodamnya yang masih tersisa? Jadi banyak yang tanya seperti itu. Lah kali ini kita akan kita kupas semuanya nanti melalui mediumisasi. Mungkin ada tambahan yang disampaikan? Langsung dilanjut saja. Untuk konten kami ini boleh dipercaya, boleh tidak, tergantung keyakinan sampean semuanya, karena kebenaran itu hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Dan kami Insan Santri mohon dukungannya kalian semuanya, dan juga mohon kritikan dari kalian semuanya melalui komentar. Jangan lupa untuk tetap like, komen, dan subscribe. Karena kita membuat konten ini, insya Allah jika dapat gajinya semuanya akan disedekahkan pada anak yatim piatu dan fakir miskin. Ya, benar. Monggo Pak dimulai. Kita mungkin memanggil jin muslim atau Ya, yang sudah muslim, biasanya kan sudah muslim itu caranya jujur. ya, Ada umpet-umpetan yang tahu tentang dalam diri manusia. gampang Penyakit, pegel, ya, sering penyakitan. sakit-sakitan. Ya, Itu ya. apa nanti? Boleh. Monggo Pak. Sebelum itu saya akan protek dulu biar enggak ada penyusup masuk dalam tubuh mediator. Saya akan protek. Saya akan protek. Kunci tidak bisa masuk setelah saya masukkan. Semua tidak bisa terkunci. Tidak bisa dibaca. Saya akan tarik salah satu jin yang sudah muslim kan. Jin yang sudah muslim yang tahu tentang penyakit yang dalam tubuh manusia, yang paling tahu silahkan hadir masuk dalam tubuh mediator. Masuk. Terprotek tubuhnya. Yang tidak saya masukkan tidak bisa masuk dan tidak bisa bangkit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Terima kasih
telah mau hadir malam ini. Kalau saya boleh tahu siapa panjenengan yang hadir ini? Saya Ahmad dari golongan jin. Oh ya, terima kasih. Malam ini saya akan mau bertanya, boleh kan ya? Bertanya tentang apa itu penyakit ya, mungkin dalam diri manusia itu sering-sering ngerasa ngantuk, pegel linu, kadang marah ya, dan lain-lain lah, sakit-sakit perut, dan ada itu stroke, darah tinggi. Dan itu mungkin kalau ada penyebabnya bisa dijelaskan, ada unsur dari sisi gaibnya, silahkan dijelaskan. Ya, itu ada unsur dari golongan kami atau golongan jin yang belum muslim, yang masih bercocok tanam atau sedarah dengan manusia. Sebenarnya semua penyakit yang ada dalam diri manusia itu awal mulanya dari perbuatan golongan saya. Melalui golongan saya, golongan jin yang masuk dalam tubuh manusia. Dan disitulah bangsa kami hidup dalam aliran darah manusia. Semua dalam organ tubuh manusia, disitulah bangsa jin bertempat tinggal. Dan disitulah bangsa jin membuang kotoran. Jadi istilahnya kalau dalam manusia itu membuang kotoran seperti kencing ataupun buang air besar, dan bangsa jin itu semuanya melakukan dalam tubuh manusia. Oleh karena itu, semua penyakit yang dialami manusia itu awal mulanya perbuatan dari bangsa kami, bangsa jin yang masuk dalam tubuh manusia. Lantas caranya masuk jin dalam tubuh manusia itu gimana caranya kok bisa masuk? Bangsa kami, bangsa jin masuk dalam tubuh manusia itu sangat mudah. Kami tidak dimasukkan dalam tubuh manusia pun kami sudah masuk dalam tubuh manusia. Melalui apa saja? Melalui aliran darah, melalui makanan-makanan haram. Iya. Lantas kok bisa sakitnya pegelinu? Itu bagaimana ceritanya kok bisa sakit pegal-pegal ini, pegel, kecapek, ngantuk, kok bisa begitu? Iya. Karena titik-titik penyakit yang ada dalam tubuh manusia itu titik-titiknya ada 7 di dalam tubuh manusia, di mana di situ titik-titik itu adalah tempat dan sarang bangsa jin yang ada dalam tubuh manusia. Lantas kalau sudah dalam diri manusia ada kotoran jin,
Nanti cara membersihkan bagaimana itu? Bisa dibersihkan apa tidak? Bisa, itu sangat bisa dibersihkan. Kalau sudah bersih berarti nggak ada penyakit rasa nyeri-nyeri tadi, hilang, bisa. Ya, Lantas kok ada penyakit apa, darah tinggi, stroke? itu sebagian ada yang dari perbuatan manusia itu sendiri. Perbuatan seperti ilmu-ilmu yang pernah dipelajarinya, atau yang dulu-dulu mempunyai kodam dari bangsa kami atau dari bangsa siluman. Oh, itu berpengaruh juga ya kalau kodam. Iya, berpengaruh sekali. Lantas memang kalau sudah punya kodam kan menjadi penyakit. Katanya orang itu kalau mempunyai kodam bisa dikeluarkan sendiri, itu benar apa tidak? Tidak semudah itu bisa mengeluarkan, karena jika hanya bangsa jin atau makhluknya saja yang dikeluarkan tetapi kotorannya tidak, maka disitulah meninggalkan berbagai penyakit. Karena kotoran dari bangsa kami itu selanjutnya akan menjadikan penyakit yang ada dalam tubuh manusia. Segala penyakit apapun, seperti tadi, jikalau manusia memakan makanan hasil dari makanan atau harta yang haram, maka disitulah bangsa jin masuk dalam tubuh manusia. Tetapi banyak manusia yang tak sadar, seperti makanan riba, disitulah makanan haram, yang sekarang praktek riba sudah tidak dianggap sebagai praktek yang dosa, yang sekarang sebagaimana dimudahkan dan dihalalkan oleh manusia sendiri. Dan itulah manusia tak pernah sadar jika yang dimakan adalah makan haram atau dari uang yang haram. Yang kedua, dari uang pesugihan atau uang hasil mencuri, itu pun dikatakan uang haram. Dan uang haram itu, disitulah masuk sebuah atau sesosok makhluk jin yang menyusup dalam uang itu, dalam makanan yang dibeli dengan uang haram. Disitulah bangsa jin masuk, lalu bercocok tanam, berkembang biak dalam diri manusia, sampai berjumlah triliunan bangsa jin dalam tubuh manusia. Oh, begitu ya. Jadi yang dimaksud makanan haram itu, di dalam makanan itu ada penyusup jin masuk. Ya. Dan sekarang banyak sekali. Yang ketiga, makanan penglaris. Yang sekarang praktek penglaris atau pesugihan tadi sudah maraknya di dunia ini. Jadi sakit itu intinya bukan dari pola makanan tadi, bukan? Tidak sama sekali. Makanan di dunia ini sudah diciptakan dan dibuatkan untuk dimakan oleh manusia. Tidak ada ceritanya dalam tubuh manusia atau di dunia ini jika punya penyakit apapun itu adalah hasil dari makan itu. Misal sakit batuk, itu tidak ada efeknya atau tidak ada hasilnya habis makan makanan yang banyak minyaknya. Kalau dalam dunia manusia itu tidak ada. Sebenarnya mungkin makanan yang dimakan itu adalah makanan yang haram, yang di situ di dalamnya banyak jin yang masuk dalam tubuh manusia, yang sebagaimana efeknya bisa membuat pusing, sakit perut, gampang pegal, mudah lelah, mudah ngantuk, mudah marah. Itulah
cara bangsa jin berkembang biak dalam diri manusia dan efek-efeknya seperti itu. Dan sebenarnya penyakit medis itu awal mulanya dari penyakit non medis yang lama kelamaan tidak dibersihkan seperti kotoran jin tadi, dan akhirnya menjadikan penyakit dalam tubuh manusia, dan itu salahnya sendiri, salah manusia sendiri. Seperti apa, darah kotor itu yang dimaksud darah kotor, darahnya kotor apa ada kotoran dari bangsa kamu tadi? Itu ada kotoran dari bangsa saya, bangsa kami, bangsa jin yang menyatu dengan darah manusia, jadi darah itu menjadi kotor begitu ya. Mudah sakit-sakitan Ya, udah lelah, udah ngantuk. Berarti kalau orang itu ingin ngecek dalam tubuh diri sendiri itu ada jin atau tidaknya, itu di situ ya. Pasti dalam semua tubuh manusia ada jinnya. Manusia sendiri tidak sadar kalau dalam tubuhnya ada sebuah atau sesosok jin yang masuk dalam tubuhnya melalui makanan tadi, melalui apa saja, karena bangsa jin itu sangat mudah sekali masuk dalam tubuh manusia. Mungkin ada pertanyaan dari kru Insan Santri, silahkan. Ya, cukup, nggak ada. Nggak ada ya. Wah, ini tentang penyakit ini nih, kalau dipikir-pikir katanya jin yang sudah muslim ini itu sangat bahaya sekali kan. Awal mulanya itu dari makanan haram bisa masuk jin, bisa masuk ke dalam diri kita, dan kotorannya tempatnya di titik-titik, ya, titik-titik latifah kita, akan menjadi menghambat peredaran darah sehingga nanti tubuh kita bisa menjadi sakit karena darah kita tidak lancar. Itu karena darah kotor tadi, darah jin, kotoran jin menyatu dengan darah manusia. Iya benar. Ya, Itu jalan satu-satunya dibersihkan. pembersihan diri. Kalau dalam dunia manusia sekarang ada metode ruqyah. Oh gitu, ruqyah bisa ya? Ya, bisa. Ruqyah itu sahabat yang santri itu pembersihan jiwa. Jadi bukan pembersihan badan, pembersihan jiwa. Kalau boleh tahu di mana titik-titik latifah itu berada? Itu ada dalam diri manusia. Berada di mana saja? Tolong dijelaskan. Belakang, di sini. Oh, berarti yang pertama ada di hati ya? Ya, Kedua ada di pikiran. ya, Yang ketiga di kepala otak. Iya. Ya sudah. Terus itu pengaruh dari jin itu mempengaruhi jin korin nggak ya? Sampai sakit gitu. iya. Dalam diri manusia juga ada yang dinamakan jin korin atau jin pendamping manusia yang didampingi sejak manusia itu keluar dari rahim. Itu didampingi oleh jin, namanya jin korin. Misalkan orang punya kodam, punya jin, kodam jin. Nah, terus lantas jin korinnya tadi gimana?
sama kodamnya itu bertentangan apa tidak? Ya, bertentangan. Jika masih fasik, maka kodam tersebut akan melemahkan jin korin manusia itu, sehingga kodam itu bisa masuk dalam tubuh manusia. Kan menjadi sakit lagi ya, Ya, tubuhnya. Kan jin korinnya keluar, tubuhnya sakit gara-gara kodam tadi. Tapi berpengaruh pada jasad manusia ya, ya berpengaruh. yang menyebabkan sakit, malas, mungkin pegal-pegal itu berarti itu ya. Ya, Ya, jin tadi. Gara-gara makanan haram juga bisa, dari kodam pun juga bisa. Makanan haram itu banyak sekali maknanya. Jadi dipikir sendirilah. Kemudian katanya tadi riba juga haram. itu pun sangat mengganggu dalam ibadah manusia. Maka kenapa manusia sekarang sulit sekali untuk beribadahnya khusyuk? Itulah efek-efek dari dalam diri manusia ada banyak, dan ada triliunan bangsa jin yang berkembang biak dalam tubuhnya. Maka dari itu perlu kesadaran manusia untuk membersihkan itu semua. Dan bangsa jin perlu diketahui, bangsa jin tersebut tidak takut begitu saja jika sampean semuanya ini bacakan ayat-ayat suci Al-Quran atau apapun, karena kami diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah seperti kalian. Ya, misalkan orangnya pandai baca Quran, fasih, terus setiap siang malamnya nggak berhenti kok itu masih masuk Ya, nggak masih masuk. lewat? Karena bangsa jin itu sendiri hafal dan tahu betul tentang ayat suci Al-Quran sebagaimana tersebut. Apalagi jika seseorang itu membaca ayat suci Al-Quran dengan salah niatnya, maka mudah sekali bangsa kami, bangsa siluman, iblis masuk dalam tubuh manusia melalui aliran darah manusia tersebut. Iya. Wah, penyakit itu mengerikan ya. Cara awal mulanya ya tadi loh, yang masuk dalam tubuh manusia itu loh, kotoran jin kan, darahnya, pipisnya, eeknya kan jadi satu. Itu obatnya hanya satu sekarang. Apa itu? Jika manusia itu sendiri mau bertaubat dan membersihkan diri, dan tidak lagi makanan-makanan yang haram tersebut seperti tadi yang saya katakan. Karena manusia sekarang banyak yang tak sadar, karena penyakit juga diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan obatnya juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya benar. Ini saya ulas lagi, kebersihan, membersihkan diri bukan mandi yang bersih, bukan loh. Kebersihan jiwa yang dimaksud jin ini. Kan dalam jiwa itu, itu ada kotoran-kotoran tadi, kotoran jin yang perlu dibersihkan biar nggak ada penyakit, maksudnya gitu. Iya kan? Iya, Seperti ruqyah kan pembersihan itu. iya. Sekarang ilmu ruqyah yang benar-benar bisa mengeluarkan itu semua sudah diturunkan dan diberikan oleh Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana. Jadi ruqyah itu juga beda-beda. Ya. Ada ruqyah yang dibacakan ayat suci Al-Quran. Iya. Sedangkan jin siluman sendiri tidak takut kalau bacaan itu, kalau orangnya salah niat. Ya. Ya, ini terima kasih sekali tadi Ahmad ya. Ya. Kalau boleh tahu Ahmad ini dari, mungkin dulunya itu dari mana asal usulnya, dan tempat tinggal di mana sebelum muslim? Saya dalam tubuh manusia yang sudah dikeluarkan dan dimuslimkan.
Oh iya iya iya. Ya saya juga pernah mendengar nama itu, Ahmad itu. Terima kasih sekali Ahmad ya, karena mau hadir Ya, dan menjelaskan tentang penyakit pegel, linu, ngantuk tadi. Awal mulanya penyakitnya itu dari makanan haram, terutama itu membuat jin siluman bisa masuk lewat makanan itu. bahaya sekali. Sekarang maraknya warung-warung di dunia ini yang memakai Penglaris. jin untuk melariskan dagangannya. Berarti umpama sakit medis itu dengan metode ruqyah itu juga bisa sembuh. Bisa, karena penyakit sudah menjadi medis, karena kotoran itu sudah mengendap dalam tubuh manusia, sudah menjadi kerak seperti batu. Itu juga bisa dibersihkan melalui ruqyah tadi. Bukan cuma satu kali mungkin ya. Enggak Terus hanya menerus. satu kali. Ya bertahap, kalau keraknya sudah mengendap terlalu kuat, Ya. nah itu harus proses ya, ya. Bukan waktu. Ya. Orang sakit kepala aja minum obat satu kali aja kan proses ya, berkali-kali kan. Nah. Ya, terima kasih sekali. Sekarang boleh kembali ke tugas panjenengan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan keluar. Keluarkan dari kuping semua salah. Apa yang keluar semua. Keluar semua. Gimana rasanya? Masih sakit nggak? Enggak. Apa sih? Lanjut. Monggo. Ya, ini sahabat insan santri, keterangan tadi dari jin yang sudah muslim tadi itu boleh dipercaya boleh tidak. Ambil positifnya saja, ya kan? Karena penyakit itu kan awal mulanya dari makanan haram, termasuk penglaris, awalnya dari itu. Iya. Ya kan? Karena Rasulullah sendiri juga pernah mengatakan kalau penyakit itu kuncinya dari hati, kan? Kalau hatinya seneng ya enggak penyakitan. Ya. Ya. Sebenarnya nek hatinya Enggak. sakit ya semua ikut sakit. Bukan begitu. Kalau orang itu terlalu mengkonsumsi makanan haram, penglaris kan sumbernya ke hati nanti, kotorannya masuk dalam hati. Warna hati juga warna hitam, itu membuat kita sakit, ya kan? Ya ya, sebenarnya tadi kuncinya nek hatine Iya, sakit ya semua ikut sakit. Iya, itu benar. Ya itu obatnya harus kita kembali kepada Allah, taubat dan sering-sering membersihkan diri. Seperti ruqyah tadi itu memang benar, yaitu sahabat santri yang ada dimanapun boleh percaya boleh tidak konten ini bisa itu menurut keyakinan Anda masing-masing kan ya. Iya, jangan diperdebatkan. Ya. Ambil apa sisi positifnya, yang sisi positif apa sisi jeleknya Ya, dibuang aja lah. saja. Nggak usah dimasukkan dalam pikiran aja. Anggaplah itu semua hiburan bukan untuk pemirsa. Jadi juga itu nanti nyangkut dalam hadis Rasulullah SAW bahwa kita itu harus bersih ya. Bersih. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Maksudnya bersih itu dalam jiwa. Jiwanya harus bersih. Bersih. Nanti kalaupun lingkungannya bersih tapi hatinya nggak bersih, jiwanya nggak bersih ya percuma. Banyak kotoran-kotoran jin tadi. Nanti anandofatu minal iman ya. Kita gitu ya maksudnya. Ya, Bisa juga itu. Seperti itu. Ya. Jadi bukan anandofatu minal Islam, anandofatu minal iman ya. Makasih. Jangan percuma kalau misal rumahnya saja yang dibersihkan, tapi kan
dalam diri manusianya, dalam tubuhnya tidak kan. Jadi ru'yah itu juga pembersihan. Sunatullah ya. Iya, sunnah Rasulullah itu. Sunnah Rasulullah. Sebenarnya dulu juga Rasulullah juga pernah ru'yah sama malaikat Jibril itu. Waktu di gua Hira itu. Di belah dadanya Belah itu kan dadanya itu. yang diceritanya itu. Jadi kita pun kalau bisa ya senantiasa membersihkan diri seperti ru'yah itu. Walaupun ru'yah juga enggak, ya mungkin ada yang sumber-sumber lain yang mengatakan ru'yah itu yang begini-begini kan. Ya nggak boleh ada yang inilah. Jadi perlu sahabat ketahui bahwa itu adalah sunnah Rasulullah. Sebagai kita mau menjalankan anadofatu minal iman tadi. Karena kita kan sebagai umat muslim harus menyentuh beliau kan Rasulullah. Kan begitu. Ya. Sorry teladan kan. Sekarang ada penerusnya. Ya sudah, terima kasih. Ya mungkin yang butuh ru'yah bisa menghubungi admin Insan Santri ini. Ini nanti bisa dihubungi. Untuk yang meminta ru'yah gitu, bisa dihubungi langsung. Ini itu saja. Iya. Online bisa ya? Online bisa online. Yang jaraknya jauh bisa online, nanti video call bisa. Cukup menyiapkan air saja, air putih dalam gelas dan kresek nanti disiapkan kalau misal untuk muntah-muntah. Kalau mungkin yang kurang pas ru'yah online juga bisa beli tasbih. Ini bisa juga untuk ru'yah sendiri. Yang bisa dibuktikan nanti. Ya, ru'yah mandiri. Ru'yah mandiri. Yang produk ini adalah dari beliau Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana untuk ru'yah, atau bisa datang ke tempat kami, ke majelis kami Insan Santri yang ada di Semen Pinggir, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro. Makasih sekali sahabat Insan Santri. Kami selalu meminta dukungan kalian, kritikan kalian, biar kami bisa terus berkembang membuat konten atau dan membuat bisa melangkah channel ini ya bisa melangkah lebih maju, makin maju. Bisa komen nanti kurang apa ini mas, misal kameranya kurang bagus ya, nanti komen saja, insya Allah kami kalau ada rezeki kami ganti. Siap. Suaranya kurang jelas mas, insya Allah nanti kami perbaiki. Mungkin krunya kurang tampan mas, nggak apa-apa lah Kang, nanti cari yang tampan lagi. Maaf, ini bercanda. Ya, mungkin itu saja saya akhiri. Bila ada kekurangan atau kami salah kata, kami mohon maaf yang besar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Insan Santri. Rahayu, rahayu, rahayu.